Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 192 menggambar dari bawah. Maaf, bos, saya tidak berguna. Saya akan menyelidikinya setahun sekali. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa hidangan yang malas dan lezat ini akan berubah banyak dalam 1 tahun terakhir. Pria Fang Lian sendiri sedikit terkejut. Dalam kesannya, He Jiarong selalu menjadi menantu miskin keluarga Jiang. Dia memiliki kepribadian pengecut. Selain makan makanan lunak, dia tidak memiliki keterampilan dan tidak memiliki status di rumah. Namun, ia tidak menyangka bahwa selama penyelidikan rutin baru-baru ini, ia menemukan bahwa malapetaka ini telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi selama setahun terakhir, dan telah menjadi seorang dokter terkenal di kota Qinghai. Belum lagi, ia juga memiliki 2 perusahaan jaringan, keduanya sangat perusahaan dengan potensi pengembangan. Hal yang paling mengejutkan adalah dia benar-benar memanjat pohon besar Chu Yunxi. Ingin tahu siapa Chu Yunxi? Salah satu talenta muda paling luar biasa di beberapa keluarga terkenal di Beijing. Itu juga salah satu andalan keluarga Chu di masa depan. Banyak pejabat tinggi di ibu kota bergegas untuk berteman dengannya, tetapi mereka ditolak, dan He Jiarong kecil, yang berada jauh di Qinghai, memiliki hubungan dengan Chu Yunxi. Dan juga mitra bisnis yang dekat. Bagaimana dia melakukannya? Anda tahu ketika Fang Lian menyelidiki He Jiarong setahun yang lalu, dia masih sayuran. Jadi apa yang terjadi tiba-tiba benar-benar mengejutkan bagi lelaki berwajah lain dan tuannya. Lupakan saja, ini adalah akhir dari masalah, tidak perlu mengejar siapa yang benar dan siapa yang salah. Pria paruh baya itu melihat keluar jendela dengan tangan di punggung, dengan ekspresi serius, dan berkata dengan dingin, "Karena dia sekarang telah menjadi serigala dari domba, maka kita akan membiarkan dia menjadi seekor domba lagi." Ya, pria berwajah persegi itu mengangguk dengan hormat, dan berkata, "Kurasa dia hanya mengambil sedikit keberuntungan dan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Karakter lemah selama bertahun-tahun seharusnya diukir di tulangnya, selama kita memberikannya sedikit. Dia memberikan sedikit tekanan, dan dia pasti akan kembali menjadi Fudi konyol lagi." Tidak, pria paruh baya itu melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu tidak bisa terlalu menekannya. Kelinci menggigit ketika dia sedang gelisah. Kita hanya perlu menekannya sedikit untuk membuatnya menjalani kehidupan yang baik. Biarkan dia jika Anda tidak memiliki semangat juang, tidak apa-apa. Apakah Anda mengerti jika Anda merebus katak dalam air hangat?" Dimengerti. Pria Fang Lian itu mengangguk dengan cepat sebagai jawaban. Meski dengan kemampuannya saat ini, ingin menjadi musuhku adalah mimpi yang bodoh, tapi bisa dicegah. Jika dibiarkan, tunggu sampai dia tumbuh menjadi singa dan tahu rahasia tahun ini. Siapa tahu dia mau. Jika Anda ingin mengorbankan hidup Anda, apakah Anda ingin menggigit saya? Pria paruh baya itu berkata dengan ringan, matanya dalam dan panjang. "Ya, aku akan mencari jalan." Pria berwajah persegi itu berkata dengan tegas. "Temukan cara, apakah kamu tahu harus mulai dari mana?" Pria paruh baya itu menoleh dan meliriknya. "Juga minta bos untuk mengungkapkannya." Pria dengan wajah itu berkata dengan hormat. "Jika Anda ingin membatasi He Jiarong, Anda harus belajar menggambar gaji dari dasar pot." Pria paruh baya itu berkata dengan ringan sambil tersenyum, lalu melambai ke pria berwajah persegi dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Pria berwajah persegi itu tersenyum di sudut mulutnya, mengacungkan jempol ke pria paruh baya itu, dan berkata dengan kagum tinggi. Pada pertengahan Juli, kota Qinghai secara bertahap memulai musim hujan, dan akhirnya menyingkirkan hari-hari hujan, tetapi dalam beberapa hari, panas datang. Suhu tinggi dan uap air langsung mengubah kota Qinghai menjadi kapal uap besar. Panas dan lembab, orang langka. Namun,
berlawanan dengan pemandangan jalanan yang kosong, para pasien di aula Huiseng saling berdesakan, dan banyak orang dengan putus asa masuk ke aula-aula Huiseng untuk mendapatkan sedikit AC. Duduk di bawah AC, Lin Yu dan Sun Qianqian masih panas dan berkeringat deras. Lagi pula, ada terlalu banyak orang, dan karena mereka terlalu berisik, mereka harus menaikkan volume sebanyak mungkin. Tuan, obatnya tidak cukup. Saat ini, Li Zhensheng, yang bertugas memegang obat, dengan cepat mengingatkan Lin Yu. Tidak apa-apa, saya sudah menghubungi pengedar narkoba, dan kami harus dapat mengirimkan obat yang kami inginkan dalam 2 hari ini. Lin Yu mengangguk, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Sampai malam hari, jumlah orang yang sakit sedikit menurun, dan banyak bahan obat telah ditangkap. Lin Yu pertama kali meresepkan resep untuk mereka dan meminta mereka datang untuk mengambil obat setelah 1 atau 2 hari. Tiba-tiba ponsel Lin Yu berdering. Lin Yu menunduk untuk melihat bahwa Xie Changfeng menelepon, dan buru-buru mengangkatnya. Jiarong, apakah Anda punya waktu di malam hari? Saya mengadakan resepsi di Shangri-La. Anda harus datang. Xie Changfeng diundang dengan penuh semangat. Lin Yu melirik ke puluhan pasien di Huiseng Tang, segera menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan berkata, Sekretaris Xie, bukan karena saya tidak memberikan wajah Anda, tetapi saya benar-benar terlalu sibuk. Saya kira ini akan menjadi 10 malam setelah melihat pasien. Terlalu banyak poin. Tidak, Jiarong, kamu harus datang. Untuk memberitahumu ini mungkin terakhir kalinya aku mengundang semua orang untuk minum sebagai sekretaris kota Qinghai. Xie Changfeng berkata dengan tergesa-gesa. Apa? Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan buru-buru berkata, Sekretaris Xie, ada apa denganmu? Tidak, ini hanya transfer kerja biasa. Aku harus datang pada malam hari. Xie Changfeng menutup telepon setelah berbicara. Lin Yu melihat Xie Changfeng pergi, jadi dia tidak bisa menolak. Dia mengangkat kepalanya dan melirik pasien yang basah kuyup itu, lalu menoleh ke Sun Qianqian dan berkata, Qianqian, maaf, Tuan dia akan mengadu kamu sekali. Guru ada sesuatu yang harus dilakukan. Naik. Setelah berbicara, dia tidak menunggu Sun Qianqian berbicara, dan berlari keluar seperti Fei. Kamu. Lin Yu pergi sebelum Sun Qianqian berkata, wajahnya tiba-tiba penuh dengan kebencian. Tidak apa-apa. Berbaliklah dan biarkan suamimu memberimu bonus. Li Zhensheng dengan cepat tersenyum dan menghiburnya. Lin Yu pulang ke rumah dan berganti setelan jas, dan bergegas ke Hotel Shangri-La. Aula konferensi Xie Changfeng memutuskan kali ini sangat besar dan dapat menampung ratusan orang. Setelah Lin Yu tiba, sudah ada banyak orang di ruang konferensi. Tentu saja, kebanyakan dari mereka tidak mengenalnya. Karena Xie Changfeng berkata sebelum Lin Yu datang, perjamuan ini adalah pesta koktail, jadi hanya ada 2 meja makan strip panjang di kedua sisi seluruh ruang konferensi. Di atas meja, minuman, buah-buahan, kue kering, steak, sayap panggang, del. Semua kentang goreng tersedia. Banyak orang di tengah berkumpul dan mengobrol dengan anggur, dan beberapa menari diiringi musik lembut. Lin Yu sedikit lapar, jadi dia berlari untuk mengambil beberapa steak dan memakannya. Kenapa makan begitu cepat? Kamu adalah hantu yang kelaparan. Saat itu suara riang terdengar. Lin Yu mendongak dan menemukan bahwa itu adalah Wei Suening. Dia melirik ke arahnya, matanya tidak bisa menahan tertarik oleh keindahan dadanya. Saya melihat Wei Suening hari ini mengenakan celana jeans biru yang ketat. Bokong persik, yang sudah lama dia latih, sangat ketat sehingga terlihat sangat elastis. Orang-orang mau tidak mau menamparnya. Tubuh bagian atas adalah lengan pendek biru tua sederhana leher rendah. Karena dadanya terlalu kokoh, lengan pendek terangkat tinggi, menunjukkan garis karir yang dalam, yang terlihat sangat menarik. Hei, kamu bajingan bau, kamu ingin tidak tahu malu, kemana kamu melihat? Wei Suening buru-buru menutupi dadanya.
Ya, vulgar dan jorok. Begitu Wei Suening selesai berbicara, suara sedikit sarkasme datang dari samping, dan kemudian melihat seorang pria dengan setelan merah anggur berjalan dengan segelas anggur merah, dan melihat Lin Yu menempelkan garpu di seluruh steak. Makan Zheng Huan, ekspresi jijik muncul di wajahnya, dan dia mengutuk dengan suara rendah, "Hillboy. Siapa yang Anda bicarakan?" Sebelum Lin Yu bisa berbicara, Wei Suening meneriakinya dengan tidak senang. "Wanita cantik ini, tentu saja aku tidak sedang membicarakanmu." Pria berjas merah anggur itu berkata kepada Wei Suening dengan lembut. "Kalau begitu kau bilang temanku tidak bisa melakukannya, bahkan jika dia orang dusun, hanya aku yang bisa mengatakannya." Wei Suening berkata sambil dengan sengaja memberi Lin Yu tatapan provokatif. Lin Yu balas memelototinya sambil makan steak, beraninya dia memperlakukan paman Rongmu dengan tidak hormat. "Hehe, nona muda ini lucu banget. Ternyata dia temanmu. Pantas saja beruntung bisa kesini untuk acara seperti ini." Pria merah anggur itu memandang Lin Yu dengan jijik, dan kemudian bergegas ke Wei Suening untuk mengulurkan tangannya dan berkata, "Halo, nama saya Yang Ximiao. Saya adalah seorang dokter yang kembali secara khusus ditunjuk oleh pemerintah kota Qinghai. Sebelum kembali ke China, saya telah bekerja di Hollywood di AS." "Hollywood?" Wei Suening membelalakan matanya karena tidak percaya. "Benarkah? Apakah kamu tahu semua bintang besar Hollywood?" "Kenali beberapa." Senyuman puas muncul di sudut mulut Yang Ximiao. Seperti yang diduga, identitasnya sangat mematikan bagi kebanyakan gadis. "Kalau begitu, apakah kamu kenal dengan Gordon Levitt?" Wei Suening cukup bersemangat. Bintang favoritnya adalah Hollywood Gordon Levitt. "Ya, saya memiliki beberapa kontak." Yang Ximiao tidak bisa membantu tetapi berdiri, cukup bangga, tetapi dengan sengaja memasang ekspresi rendah di wajahnya. "Lalu bisakah kamu membantuku mendapatkan tanda tangannya?" Wei Suening menjadi lebih bersemangat. Saya mencari mantan rekan saya, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar." Yang Ximiao langsung mengangguk dan setuju. Sebenarnya dia tidak yakin, tapi untuk memenangkan hati Wei Suening, dia langsung memuji Haiko. "Oke, kalau begitu aku akan menjadikanmu teman." Wei Suening mengulurkan telapak tangan putihnya dan mengguncang Yang Ximiao. Yang Ximiao tidak bisa membantu tetapi mengusap sedikit tangan putih dan lembut Wei Suening, dan sentuhan lembut itu datang, dan hatinya terasa gatal. "Kamu melakukan pekerjaan dengan baik di Hollywood, mengapa kamu kembali?" Wei Suening bertanya dengan bingung. Tentu saja itu untuk menyumbangkan kekuatannya sendiri untuk usaha budaya di tanah air. Yang Ximiao segera menatap lurus dan berkata dengan sungguh-sungguh, seolah-olah dia tampak seperti pemuda sosialis lima baik. Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak bermain bagus di perusahaan film dan televisi Hollywood, dan dia hampir di PHK. Jadi ketika dia mendengar bahwa perawatan rumah tangga baik, dia tidak sabar untuk kembali. Namun, Yang Ximiao ini memang lulusan universitas bergengsi, dan dia memiliki beberapa prestasi di industri film dan televisi. "Kalau begitu kau tetap tinggal di Hollywood, tidak ada perusahaan di negara ini yang bisa menampung ikan besarmu." Wei Suening bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ya, bukankah Qinghai akan segera membangun kota film dan televisi Wanyu?" Yang Ximiao berkata sambil tersenyum, "Pemerintah menggali kami kembali." "Kota apa?" Lin Yu bertanya dengan heran. "Kota film dan televisi Wanyu." Yang Ximiao menatap Lin Yu dengan sedikit jijik, nada suaranya menjadi sedikit lebih berat, dan dengan dingin mendengus, "Kamu benar-benar orang dusun. Kamu bahkan tidak tahu bahwa SIPG Guo telah menginvestasikan puluhan miliar dalam proyek film dan televisi di kota Qinghai." Lin Yu menyadari bahwa proyek yang diinvestasikan oleh Guo Zhaozong bernama Kota Film dan Televisi Wanyu, dia benar-benar tidak tahu namanya, seharusnya sudah diputuskan. Namun, dia merasa sedikit kesal ketika mendengar Yang Ximiao memarahinya seperti ini,
Tetapi dia memiliki 10% saham di Wanyu Studios. Bagaimanapun, dia adalah bos Yang Ximiao. Yang Ximiao, seorang karyawan kecil, berani merajalela dengan bosnya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.